Hai teman-teman semua, nama saya Iwan Kurniawan, co-founder dan COO Modalku. Selamat datang di Moving Forward bersama BRI Ventures. Pada episode-episode sebelumnya, kita sudah banyak diskusi tentang tahapan awal untuk mendirikan startup. Hari ini, saya akan share tentang konsep-konsep yang terkait dengan product management. Dua konsep yang sangat praktis dan yang pasti berguna untuk kalian semua. Yang pertama adalah terkait dengan Pirate Matrix. Apa itu Pirate Matrix? Itu adalah metrik-metrik atau ukuran-ukuran yang kita bisa lihat apakah produk kita itu sudah sukses atau belum. Jadi ukuran untuk kita bisa ukur kesuksesan sebuah produk. Masuk kedua adalah terkait dengan Product Development Plan. Sebuah dokumen atau sebuah rencana yang menggambarkan future of the product itu seperti apa. Produknya ke depannya itu rencananya akan seperti apa sih dalam 6 sampai dengan 12 bulan. Ayo kita akan discuss dulu terkait dengan Pirate Matrix. Nah, Pirate Matrix itu adalah sebuah konsep yang ada 5 bagian. Ya. Yang pertama adalah akuisisi. Akuisisi itu adalah caranya atau bagaimana sebuah nasabah bisa tahu tentang produk kalian. Kedua adalah aktivasi. Jadi A dan A juga ya, aktivasi. Bagaimana sebuah nasabah itu pengalaman yang pertama dengan produk kalian itu seperti apa? Ya, apakah cepat prosesnya untuk dari nasabah kalian, pendaftaran itu seperti apa? Nah, yang ketiga adalah retensi. Sebuah nasabah sudah menjadi nasabah kalian, apakah mereka itu tetap selalu atau berkali-kali pakai produk kalian atau tidak? Atau mereka itu sekali saja? Keempat adalah terkait dengan revenue atau omset. Sebuah nasabah itu pasti menjadi nasabah itu bukan untuk non-profit. Pasti mereka itu juga harus punya sesuatu spending di platform atau startup kalian. Nah, omset yang mereka kasih ke kalian itu cukup nggak untuk menutup biaya-biaya yang diberikan untuk dapat nasabah itu? Dan terakhir adalah referral atau referensi, gitu ya. Jadi referensi itu adalah apakah sebuah nasabah itu sudah sangat puas dengan experience atau sebuah produk kalian. Apakah nasabah itu sudah merasa senang sekali untuk bisa referensikan nasabah-nasabah yang lain, kasih tahu ke teman-teman yang lain, supaya produk kalian itu bisa viral. Sekarang saya akan share sebuah contoh untuk aplikasi mobile, ya, startup yang produknya itu bentuknya aplikasi mobile app. Ada juga konsep-konsep rating di App Store. Apakah rating dan reviewnya sudah bagus atau belum? Ranking di App Store-nya sudah tinggi atau belum? Nah, ini kan semua faktor-faktor yang bisa menentukan kesuksesan akuisisi. Nah, jadi metrik-metrik yang kita akan lihat tentang ini sudah bagus atau enggak adalah jumlah download, jumlah install yang di aplikasinya. Kemudian berapa nasabah sudah mengunjungi website atau misalnya website produk halaman ya, jadi website yang ada aplikasinya atau halaman aplikasi yang di App Store, gitu kan. Dan juga seberapa luas top of mind, seberapa bagus top of mind, seberapa luas awareness-nya nasabah terhadap produk kita. Jadi ini mungkin contoh yang sangat relevan untuk aplikasi mobile. Dan untuk aktivasi, yang kita harus tahu adalah sebuah proses nasabah menjadi nasabah itu seperti apa gitu kan. Ada customer onboarding proses, ada juga pendaftaran. Itu apakah pendaftaran itu single click bisa melalui email atau Facebook atau enggak. Jadi makin cepat, makin simple, makin gampang mereka bisa menjadi nasabah kalian itu makin bagus buat kita. Jadi metrik apa-apa sih yang relevan untuk itu? Metrik-metrik yang seperti berapa panjang sebuah screen yang di aplikasi untuk registrasi atau pendaftaran. Berapa lama sebuah nasabah harus meluangkan waktu untuk daftar menjadi nasabah. Dan terakhir adalah kalau misalnya lebih ke startup yang business to business, turnaround time-nya berapa lama sebuah nasabah harus submit dokumentasi, administrasi untuk bisa menjadi nasabah. Makin cepat, makin bagus. Jadi ini metrik-metrik yang sangat penting untuk aktivasi satu nasabah. Dan next adalah retensi. Sebuah nasabah sudah gunain produk kita pertama kali. Nah, faktor-faktor apa yang bisa bikin mereka itu kembali lagi ke produk kita? Contohnya adalah
Proaktif komunikasi, pasti komunikasi yang proaktif itu sangat penting, seperti push notification, atau reminder, atau offer. Jadi pasti itu macam-macam yang kita bisa kasih tahu kepada nasabah, supaya mereka itu bisa ada kegiatan atau action kedua untuk pakai produk kita. Apakah nasabah yang sudah aktif di hari pertama, masih aktif sama kita di hari ke-7, 14, 30, dan kemudian. Kalau kita lihat secara besar, lebih high level lagi, ada namanya konsep juga terkait dengan monthly active user. Berapa user yang aktif sih di setiap bulan sama kita? Apakah pengembangannya bagus? Apakah setiap monthly active usernya itu makin lama makin tinggi buat kita? Dan keempat, terkait dengan revenue juga loh. Jadi strategi pricing kita itu seperti apa sih? Apakah kita juga punya insentif untuk spending untuk mereka? Jadi kita akan lihat, kalau kita lihat jangka pendek, itu mungkin kita lihat omset yang sekarang kita dapat dari mereka itu berapa, gross revenue kita seperti apa. Kita juga akan lihat medium term ya, dengan waktu yang 6 bulan, setahun, itu pendapatan rata-rata per nasabah itu seperti apa sih. Untuk jangka panjang, kita akan lihat customer lifetime value. Ya, jadi mereka itu nasabah selama menjadi nasabah kita, selama 2 tahun, 3 tahun, mereka itu nilai yang diberikan kepada kita dalam bentuk uang itu seperti apa? Ya, jadi ini revenue. Kita konsep revenue seperti apa, metrik yang seperti apa untuk revenue. Dan terakhir, jangan lupa ada referensi tuh. Kita akan lihat juga pasti untuk lihat apakah sebuah nasabah itu puas atau enggak itu, kita akan minta mereka itu kasih rating dong di aplikasi ya. Oh, apakah sudah puas dengan aplikasi atau tidak? Tapi untuk sharing ke orang-orang lain atau nasabah lain, bisa jadi kita akan minta mereka itu punya one click sharing yang bikin gampang untuk sharing ke nasabah-nasabah lain. Mungkin juga ada sebuah insentif untuk sharing. Ini mungkin teknik yang sangat populer di business to business, di mana kalau mereka sharing ke teman-teman yang lain, mereka bisa dapat insentif untuk sharing ke teman-teman lain. Jadi kita akan lihat untuk ukur kesuksesan program referensi kita bisa lihat jumlah referensinya berapa sih. Apakah nasabah yang pertama punya experience dengan kita itu, mereka kasih kita itu net promoter score atau nilai yang bagus terkait dengan kepuasan mereka di aplikasi kita atau tidak, gitu ya. Jadi ini saya udah share konsep ya, atau konsep faktor-faktor yang penting dan juga metrik-metrik yang penting untuk sebuah mobile aplikasi atau aplikasi mobile. Semoga berguna buat kalian. Dan pasti mungkin teman-teman akan tanya, saya akan share sebuah studi kasus untuk website modalku. Kita akan lihat dari akuisisi sampai dengan referensi, berapa nasabah atau orang yang kunjung website yang berhasil dari nasabah kita, yang menghasilkan juga revenue dan referensi buat modalku. Misalnya nih, kita lihat ada 100 orang yang mengunjungi website modalku. Pasti nggak semuanya akan bertahan lama di website, ya. Bisa jadi ada yang kurang tertarik atau berminat dengan offering di website. Bisa aja ada yang merasa, oh oke nih, ini produknya cocok buat saya. Gitu kan. Jadi pasti ada yang merasa berminat, ada yang tidak. Gitu kan. Nah, lanjut lagi ke bagian aktivasi. Pasti ada yang juga akhirnya ambil keputusan untuk apply untuk dapat pinjaman di modalku. Tapi ada juga yang tidak, gitu kan. Kemudian orang-orang yang sudah apply, nggak semuanya disetujui dong untuk dapat loan di modalku. Pasti ada yang kita approve, ada yang tidak. Nah, itu bagian aktivasi. Nah, kemudian orang-orang yang sudah dapat pinjaman atau di-approve pinjaman di modalku, nggak semuanya stay dong atau menjadi nasabah lagi dong ke depannya. Bisa jadi ada yang mau dapat pinjaman lagi dalam 2 tahun, dalam 3 tahun, ada yang mungkin tidak ambil langsung gitu kan, yang kedua kali. Jadi ada iya, ada enggak, gitu kan. Nah, ada juga mungkin pas dapat penawaran untuk dapat pinjaman di modalku, ada yang suka pricing-nya, ada yang merasa oke, ada yang merasa tidak oke. Dan terakhir, nasabah-nasabah yang ambil pinjaman di modalku, ada yang juga kasih referensi ke teman-teman yang lain dong, karena mereka sudah puas dengan jasa yang diberikan oleh modalku. Dan kemudian ada yang juga nasabah-nasabah yang mereka referensikan itu belum tentu semuanya di-approve. Ada yang approve, ada yang tidak.
Jadi contoh kita di modalku, 100 yang mengunjungi website, akhir-akhirnya yang apply pinjaman ada 50. Dan akhir-akhirnya yang dapat pinjaman atau misalnya di approve pinjaman itu ada 10. Kemudian yang ambil loan kedua kali ada 5 dari 100 yang tadi awal-awal ya mengunjungi website gitu kan. Kemudian dari 10 yang awal-awal dapat pinjaman, di approve pinjaman itu, 9 yang oke dengan pricing, 1 yang tidak oke dengan pricing kita punya. Gitu kan. Dan terakhir 3 yang mereferensikan nasabah yang lain ke kita. Nah, akhir-akhirnya 1 yang berhasil yang punya referensi yang sukses dapat approve pinjaman di modalku. Jadi, kenapa ini penting kita mau lihat funnel ini? Karena kita bisa lebih tajam, lebih tahu juga sebenarnya sebuah konversinya seperti apa sih, funnelnya seperti apa sih, dan juga ujung-ujungnya berapa yang menghasilkan profit atau duit buat kita, berapa yang menghasilkan juga referensi buat kita. Gitu kan. Jadi ini studi kasus untuk modalku. Nah, mungkin ujung-ujungnya kita lihat, tadi saya sudah share banyak angka, Iwan sudah share banyak angka kan? Nah, apakah angka-angka yang tadi saya share itu berhasil nggak? Itu artinya sudah sukses atau belum? Kita tahunya gimana? Caranya seperti apa? Saya tahu bahwa konversi yang tadi itu seperti itu sudah cukup bagus atau enggak. Nah, kita harus lihat 2 area mungkin ya yang penting. Pertama adalah kita harus benchmark caranya untuk lihat kompetisi. Kompetisi dibandingkan kita itu apakah lebih berhasil? Ya, dari sisi aktivasi, akuisisi, revenue, referensi atau tidak. Contohnya, kalau misalnya dari sisi akuisisi jauh lebih banyak nasabah atau orang yang lebih tahu tentang produk kompetisi kita daripada kita, itu artinya bisa jadi kita itu kurang berhasil di pemasaran atau di akuisisi. Kalau misalnya sebuah nasabah butuh waktu yang lebih lama untuk onboarding atau daftar menjadi nasabah kita, bisa jadi kita itu kalah kepada kompetisi dari sisi onboarding atau aktivasi. Dan ujung-ujungnya kita juga harus lihat apakah sebuah nasabah itu memberikan sebuah lifetime value atau omset yang cukup untuk menutup semua biaya-biaya yang kita akan mengeluarkan untuk dapat sebuah nasabah. Kita akan lihat AARRR ini akan berhasil kalau misalnya semua yang revenue omset kita dapat dari nasabah bisa menutup semua biaya kita melayani sebuah nasabah dan kalau bisa dapat profit di atas itu. Oke, lanjut guys ke konsep yang kedua, nah yaitu Product Development Plan atau PDP. Di PDP ini ada bagian apa aja sih? Contohnya ada visi produk, ada juga misi produk, ada product roadmap, milestone dan target, dan juga rencana implementasi atau implementation plan. Nah, tujuan dokumen ini apa saja sih? Ini adalah sebuah dokumen yang menggambarkan bagaimana kita akan kembangin produk startup kita dalam waktu 6 sampai dengan 12 bulan ke depan. Apa yang bikin PDP ini beda sama yang kita tahu project plan itu adalah product roadmap. Biasanya kalau di product roadmap itu, kita akan pisahin semua fitur-fitur yang kita mau masukin ke produk kita atau yang mau kita kembangin berdasarkan prioritas. Mana fitur-fitur yang sudah selesai dibuat atau di-develop, mana fitur-fitur yang masih berjalan, yang kita masih dibangun, di-develop, mana kita rencana untuk buat dalam 3 bulan ke depan, mana yang kita juga ada rencana untuk buat dalam 6 sampai dengan 12 bulan ke depan, atau the future, dan juga apa yang fitur-fitur yang di wishlist. Bisa jadi ide-ide, fitur-fitur yang lebih kreatif, tapi kita belum tahu seberapa relevan mereka kepada produk kita. Dengan adanya roadmap, akan jelas sekali fitur-fitur apa yang akan kita kembangkan, dan kapan kita kembangin itu, dan dengan prioritas yang seperti apa. Kalau kalian masih belum merasa PDP ini penting, kita harus tahu bahwa setiap produk teknologi itu pasti ada masa waktu inkubasi. Bukan apa yang kita mau sekarang untuk produk kita bisa dibuat sekarang untuk dapat besok. Kalau based on pengalaman kita di modalku, untuk buat sebuah fitur yang baru saja itu bisa makan waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tergantung serumit apa fiturnya. Ya, ada fitur yang lebih singkat dan yang lebih gampang seperti ya fitur-fitur kecil di aplikasi
Tapi juga ada yang namanya sistem baru, nah itu butuh waktu yang lebih lama. Tapi harapannya pasti adalah fitur-fitur yang kita buat itu punya efek yang positif kepada bisnis kita semua. Apakah bisa aja fitur kita itu bantu kita kembangin perusahaan 10 kali lipat nggak? Bisa aja growth-nya lebih cepat nggak ke depannya? Nah, oleh karena itu penting sekali semua PDP kita itu bisa bantu kita itu dari sisi fokus, alignment antar tim, komitmen dari semua pihak yang terkait di dalam tim kita, untuk tracking dan monitoring dengan bagus, dengan baik, dan juga akhir-akhirnya bantu capai level yang baru, level yang tinggi dengan adanya PDP ini. Tapi ingat ya, PDP itu nggak boleh terlalu kaku. Ya, PDP adalah sebuah konsep yang harusnya fleksibel. PDP yang kaku akan buat kita itu jauh dari nasabah, jauh sekali. Dan itu bahaya sekali. Nah, kenapa bahaya? Kita tahu bahwa ada quote yang nggak pernah tua. Nah, itu adalah customer is king. Pas kita buat produk yang baru, pasti kita harus tahu apakah benar-benar produk ini sudah memenuhi kebutuhan target audience kita. Apakah kita sudah berhasil bantu mereka mengatasi sebuah masalah yang penting sekali supaya kita itu bisa benar-benar relevan kepada mereka. Sepanjang kita menjadi founder, pasti perkembangan yang dibutuhkan harus banyak sekali untuk produk kita. Tentunya sebuah PDP itu harus fleksibel supaya kita itu bisa review minimal setiap 3 bulan apakah sudah sesuai dengan arahan yang kita harus capai. Apakah sudah memenuhi kebutuhan customer yang kita baru tahu mungkin kemarin karena ada survei yang baru, ada interview yang baru, kita harus punya PDP yang fleksibel. Nah, begitulah sedikit yang dapat saya bagikan ke teman-teman semua. Dalam prakteknya, tentu saja, product management ini yang paling baik hanya dapat dilakukan jika kamu benar-benar memahami produk itu sendiri. Maka, jangan sampai Anda membangun startup yang produknya pun tidak kamu percayai sepenuhnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa kembali dengan Moving Forward bersama BRI Ventures di episode selanjutnya.